Dan nyatanya memang konsumsi susu di Indonesia itu sangat besar. Cuma satu yang belum terlihat itu adalah susu yang berasal dari kambing Etawa. Nah ini yang sebenarnya menjadi entry point ya bagi Etawalin di dalam meramaikan kue si industri susu di Indonesia. Namun kami juga harus pelajari bahwa kayak seperti kemarin kami datang ke Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia itu ternyata lebih banyak susu kambingnya daripada sapi. Itu menarik ya. Kemarin di Malaysia juga begitu. Kami temukan banyak susu kambing dengan ragam kemasannya. Yang kemasannya itu mencerminkan di mana mereka mengkonsumsi. Sobat Biskom, jumpa lagi bersama Biskom Podcast, sebuah podcast di mana kita bisa membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi. Bersama saya Katrini Natisarasia, pengajar di LSPR Faculty of Business, yang selalu didampingi dengan rekan dari SOA. Saya Vicky Rahman, redaktur SOA.id, bagian dari SOA Media Group. Nah, seperti biasa, Sobat Biskom, kita kedatangan tamu istimewa lagi. Iya. Mungkin. Halo. Nama lengkapnya sih dan gelar ya Dr. Erwin Panigoro. Gitu. Perkenalkan nih Catherine. Nah, kita kedatangan tamu yang luar biasa gitu ya. Tadi udah disebut Dr. Erwin Panigoro. Beliau adalah Executive Vice President untuk Brand and Marketing dari PT Ethos Kreatif Indonesia yang membawahi brand ini, Sobat Biskom. Nih, ini adalah Etawalin gitu. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang Etawalin. Intinya dia adalah susu tapi mempunyai kandungan yang luar biasa. Apa yang bikin luar biasa nanti akan kita obrolin bareng dengan Mas Erwin. Nah, Mas Erwin, penasaran nih, apa sih yang ditawarkan oleh Etawalin ini? Berangkat dari mana nih sampai punya ide akhirnya udah mantep deh kita buat suatu susu yang punya banyak manfaat yang dengan kemasannya juga cakep banget. Gitu. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, selamat siang, siang, sore, malam. Sobat Biskom. Baik, terima kasih. Salam kenal semua. Saya Erwin Panigoro. Panggilnya Mas aja kali ya. Iya. Jadi sebelum kita lebih dalam mendiskusikan terkait dengan Etawalin, mungkin kita mundur dulu, flashback dulu di tahun 2022 itu di kita kan ada salah satu pandemi nasional ya, bahkan dunia. Nah ini adalah salah satu pencetus sebenarnya lahirnya si produk Etawalin ini. Nah ketika bicara kenapa lahir Etawalin yang berbasis susu kambing dan beberapa herbal, ini sebenarnya berangkat dari kebutuhan konsumen yang saat itu sudah mulai sadar terkait dengan kesehatan, khususnya pada saat mengkonsumsi asupan-asupan yang lebih organik dan natural. Nah ini sebenarnya menjadi salah satu fundamental kenapa Etawalin hadir. Nah berikutnya perilaku konsumen ini itu kami tangkap terkait dengan kebiasaan mereka mengkonsumsi yang setidaknya banyak memiliki manfaat, menjawab kebutuhan mereka, namun secara mudah dapat diraih lah atau didapatkan oleh mereka. Dan salah satu mungkin yang menjadi peran penting itu adalah asupan dalam bentuk susu. Dan nyatanya memang konsumsi susu di Indonesia itu sangat besar. Cuma satu yang belum terlihat itu adalah susu yang berasal dari kambing Etawa. Nah ini yang sebenarnya menjadi entry point ya bagi Etawalin di dalam meramaikan kue si industri susu di Indonesia. Jadi basically apa yang membedakan susu produk dari kambing, ini khususnya dari kambing Etawa, dengan susu sapi yang lebih familiar untuk kita semua? Apa sih, Mas Erwin? Jadi produk Etawalin ini itu sebenarnya
produk yang memiliki izin edar sebagai produk kesehatan. Oke. Kenapa? Karena di dalamnya selain ada susu kambing itu masih ada 3 jenis herbal lagi di dalamnya. Yang memang 3 jenis herbal ini memang diteliti dan mampu menjawab terkait dengan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Ya khususnya terkaitan dengan kesehatan tulang dan sendi. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi, tulang dan sendi ini adalah salah satu pain point masyarakat yang nampaknya sudah menjadi common problem. Bahkan kami menyebutnya sekarang udah menjadi kondisi. Bukan. Apalagi anak muda sekarang dikit-dikit bilang udah jompo nih, udah jompo nih. Jadi bukan lagi sebuah simptom ya, tapi menjadi sebuah kondisi. Nah ini juga yang sebenarnya mendasari kenapa Etawalin ini berupaya untuk menjawab dari kebutuhan-kebutuhan konsumen terkait dengan kesehatan. Berarti high kalsiumnya proven ya? Proven. Seperti itu sih. Mas Erwin itu tadi Miss Katie ada bahan-bahan tambahan ya itu. Apa bahan herbal, apa seperti bahan rempah atau apa gitu specifically apa? Di dalamnya itu ada temulawak, jahe dan kayu manis. Di dalamnya. Makanya sebenarnya itu juga bahan-bahan yang sebenarnya daily kita udah akrab ya. Betul. Jadi yang mendasari kenapa Etawalin ini juga lahir itu adalah karena memang lahir dari salah satu kekayaan alam di Indonesia. Jadi ini produk asli Indonesia loh. Asli ya. Made in Indonesia. Bahkan bahan bakunya mungkin bisa dikatakan 90% semuanya dari Indonesia nih. Tanda kutip TGDN-nya udah tinggi banget ya. Kami bangga. Awalnya maksudnya nah terus kita tadi ya udah berangkat dari sapi dengan susu sapi dengan susu kambing gitu. Memang ada hal yang nggak familiar bagi kita yang terbiasa mengkonsumsi susu sapi. Waktu saya mencoba mengkonsumsi susu kambing, ada bau khasnya. Kambing. Bagaimana Etawalin menyiasati itu? Karena kadang-kadang orang tuh maju mundurnya kayak ada bau khas kambing sih. Iya. Masyarakat menyebutnya aroma itu namanya aroma perengus. Iya. Menyebutnya begitu. Tapi Etawalin ini tuh memiliki kelebihan dia nggak ada aroma perengus. Itu yang sebenarnya. Apakah karena peran rempahnya? Saya rasa enggak ya. Saya rasa karena memang pengolahan yang memang berstandar tinggi sehingga dengan tidak menghilangkan khasiatnya, tapi kemudian aromanya pun mengikuti selera masyarakat saat ini, gitu. Dan memang kami sadari bahwa terkait dengan susu kambing ini salah satu yang menjadi menjadi hambatan itu adalah aroma ya. Aroma tidak semua orang-orang di masyarakat itu memiliki kemampuan untuk menghilangkan aroma gitu pada saat mengkonsumsi. Nah, once kita sudah produksi, salah satu yang kelebihannya adalah memang aromanya ada aroma susu. Gitu. Normal aja. Normal. Seperti saya susu sapi itu kan bukan juga aroma sapi ya. Tapi itu aroma susu. Gitu. Aroma susu. Aroma susu. Jadi kalau boleh disingkat apa nih unique selling point-nya Etawalin sendiri? Kalau disingkat, Etawalin itu adalah susu asupan kesehatan yang memang menjawab dari kebutuhan dari kesehatan konsumen atau kesehatan masyarakat. Karena selain menjawab hal-hal yang sangat spesifik tadi terkait dengan nyeri sendi, terus kemudian kesehatan tulang, ini tuh sebenarnya menjawab dari kegiatan kita sehari-hari gitu. Yang memang kegiatan sehari-hari itu kan bertumpu terhadap tulang. Gitu. Itu yang mungkin perlu disadari. Apalagi ini bisa terkait dengan hobi masyarakat, khususnya di daerah urban ya, running ya. Itu terkait sendiri juga. Itu gimana nih trennya itu? Sebenarnya nggak cuma lari sih, naik tangga juga. Dari sini naik tangga juga. Minum Etawalin mungkin sudah keseok-seok. Iya. Jadi betul. Jadi memang sepanjang kami berkomunikasi dengan konsumen, bahwa ternyata ada beberapa penerimaan dari Etawalin ini yang menurut kami itu di luar kebiasaan. Which is itu adalah terkait dengan usia sebenarnya. Jadi sebenarnya targetnya siapa nih? Nah, jadi ini menarik nih. Etawalin itu kalau kita bicara terkait dengan manfaatnya, maka kan usianya kan pasti usia yang di atas. Usia yang lagi gemas-gemasnya lah ya. 35 tahun ke atas lah ya gitu, yang memang
merasakan banyak hambatan atau banyak keluhan terkait dengan sendi dan tulang. Namun ternyata 1 tahun terakhir ini pola hidup anak muda itu ternyata masuk ke wilayah itu tuh. Gitu. Ini juga sejalan dengan beberapa data dari penelitian yang mengedepankan terkait dengan milenial itu menempatkan organik atau bahan baku yang natural itu menjadi asupan nomor 2 setelah air putih kalau tidak salah. Ya, sekitar 64% lah dari 76%. Nah ini juga kami rasakan, kami melihat bahwa ada potensi yang meluaskan dari pengkonsumsian si etawalin. Gitu. Jadi ya kami mencoba mencari pain point-nya. Ya, cari pain point-nya anak muda kira-kira apa ya yang bisa menjawab itu, yang secara tidak langsung itu bisa membantu mereka dalam berkegiatan sehari-hari. Ya salah satunya mungkin lari ya. Running. Ini ada beberapa pilihan rasa atau memang ya semuanya sama atau gimana? Kami sekarang punya 2, etawalin dan satu lagi dari etawalin delicate. Etawalin delicate ini itu adalah less sugar sebenarnya. Less sugar ya. Karena memang ketika kita bicara preferensi konsumen itu mereka ada 2 nih. Ada suka yang memang lebih apa ya? Bukan manis ya. Lebih delicious gitu ya. Lebih delicious sama ada yang mungkin lebih mengkonsumsi lebih memilih yang rendah. Nggak terlalu manis gitu. Nah, dari kalau tadi ya saya sih tadi sebagai entrepreneur gitu kan ya, sampai ketemu dengan packaging yang manis cakep gini ya. Prosesnya ini pasti nggak langsung begini dong Mas. Dari mulai produksi awal apa sih kemasannya kalau boleh flashback? Sejauh yang saya tahu kemasannya itu nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah cuma ya. Ada penyempurnaan saja. Nah, cuma yang pasti begini, si etawalin ini memang diproduksi sebenarnya untuk melengkapi kehidupan kita sehari-hari. Artinya memang mungkin kita ingat zaman dulu tuh ada 4 sehat 5 sempurna. Benar. Itu kan susu itu kan dikonsumsinya di rumah. Gitu, bukan di luar. Nah, maka etawalin ini masuk sebagai produk yang bisa dikonsumsi di rumah. Itu that's why kenapa kemasannya ini memang kemasan yang family ready. Memudahkan ya. Memudahkan siapapun juga pada saat nanti mengkonsumsi etawalin, khususnya di rumah. Tapi tahun kemarin kami mencoba kami merespon keinginan konsumen sebenarnya. Sehingga kami merilis satu produk kemasan baru yang RTS ya, ready to serve atau saset. Jadi saset. Ini pun menjawab dari yang usia yang lebih muda itu yang dinamis, bisa dibawa ke kantor. Dia mau mengkonsumsi di mana saja gitu. Dan itu selama 1 tahun penuh kami lakukan aktivasinya dengan mereka dan cukup merubah perilaku mereka sih terkait dengan etawalin khususnya. Itu berarti kaitan dengan inovasi agar produk ini tetap relevan ya pada konsumen gitu ya, sesuai dengan karakter dan perilaku konsumen gitu. Salah satunya lagi itu adalah terkait dengan pain point sebenarnya, atau mungkin bahasa medisnya itu ada chronic point ya, chronic pain. Nah, terkait dengan apapun ya, susu kambing ataupun dengan manfaatnya, ini ternyata menghasilkan beberapa jawaban yang terkait dengan keluhan-keluhan mereka yang mungkin nggak disadari, nggak terlihat, tapi mereka rasakan. Nah, seperti apa aja itu misalnya yang banyak? Salah satu contohnya itu adalah kemarin kami mencoba membaca perilaku pengguna ya, perilaku pengguna kaitannya dengan kegiatan sehari-hari pada saat mereka itu berolahraga misalnya. Terus kemudian pada saat mereka itu berjalan gitu misalnya ya, jalan kaki gitu ya. Terus kemudian pada saat mereka mengerjakan pekerjaan fisik misalnya. Ya, karena kan kesehatan tulang dan sendi ini kan nggak cuma terkait dengan hal-hal yang sifatnya problematik. Ya, tapi itu yang sebenarnya kami cukup cepat untuk merespon gitu. Ini beberapa kali mendapatkan award untuk best brand juga luar biasa. Selamat sih etawalin Mas Erwin dan tim gitu. Berkat konsumen sebenarnya. Gitu ya. Berkat konsumen. Tapi konsumen ini kan juga suatu proses yang butuh waktu dan endurance yang panjang. Nah, nanti kita juga akan ngobrol apa sih gimana
peran sosial media juga. Gitu, gimana ini langsung yang saya dengar penjualannya juga setelah pakai TikTok langsung gitu ya. Nah, nah itu kita akan obrolin yang lebih spesifik lagi gimana sih kiat-kiat marketing dari Etawalin. Tapi kita break dulu ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, and comment supaya kita makin semangat mendatangkan bintang-bintang tamu yang lebih banyak membawa insight dan manfaat. See you, jangan kemana-mana, kita akan balik. Aku lihat ibu nyeri sendi ya. Iya nih Bu, udah lama kayak gini. Tapi masih bisa sholat kok. Aku punya ini buat ibu. Ini susu Etawalin, susu kambing herbal. Ibu bisa minum secara rutin. Ingat ya, minumnya saat sahur dan berbuka. Manfaatnya bisa bantu atasi pegal linu dan nyeri sendi. Ini buat di rumah. Alhamdulillah. Besok ikut buka puasa di rumah saya yuk. Saya nggak nolak ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jalankan ibadah puasa tanpa pegal linu dan nyeri sendi. Rutin minum susu Etawalin saat sahur dan berbuka. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at LSPR is always creative. Studying at LSPR is always flexible. Studying at LSPR is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Sobat Biskom, kembali lagi di segmen kedua. Kita tadi udah mengulas berbagai aspek dari cerita awal Etawalin, susu kambing yang bikin hidup kita makin gemilang. Nah, ngomong tentang meroket tadi kan sempat di awal ya, sebelum closing gitu. Ya tentang bahwa Etawalin. Yang namanya produk gitu kan ya. Terus kalau apalagi kalau misalnya itu dimulai dari UMKM lah gitu. Nah yang namanya strategi marketingnya memang harus dipikirin banget nih gitu. Betul. Apalagi sekarang udah eranya digital ya. Gimana Etawalin sendiri meng-create, memplanning, terus kemudian memanfaatkan itu semua, Mas? Iya, jadi untuk menjawab itu mungkin kita harus sama-sama memahami bahwa satu, Etawalin itu adalah produk UMKM ya. Maka ketika mungkin Mbak Ketene sebagai pengampu atau bisnis memahami bahwa kalau UMKM itu kan pasti mati-matian ya. Iya, challenge-nya luar biasa. Terus kemudian kami ini menempatkan bahwa detail itu is matter kalau untuk kami. Sehingga kami menempatkan semua platform yang ada digital itu sebagai sarana hidup dan mati itu di sini ya. Nah, ketika bicara digital marketing, maka semua apapun yang dijalankan secara praktis ataupun applied dan konsep dan teori pun itu kami lakukan. Ya, saat ini ya. Baik memanfaatkan platform-platform yang ada, ya, baik di dalam ataupun di luar. Nah, sudah pasti satu yang kami pastikan bahwa yang kami lakukan ini itu merujuk kepada data driven creativity gitu. Nah, kenapa begitu? Karena memang di era digital ini data itu kan nomor satu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mencoba memanfaatkan data itu untuk menghasilkan bentuk-bentuk kreatif yang sangat mempersuasi konsumen terkait dengan harapannya atau motivasinya.
Mengapa milihnya TikTok ya dari beragam media sosial? Lebih booming di TikTok awal ini. Sebenarnya nggak cuma TikTok, kami juga menggunakan semua platform. Ya, semua platform digital mulai dari Facebook, terus kemudian Instagram, terus kemudian TikTok, dan platform-platform seperti marketplace atau e-commerce. Nah, cuma mungkin kita sama-sama sadari bahwa ketika bicara engagement, Indonesia itu masyarakatnya itu suka dengan konten-konten yang sangat menghibur. Itu pun kita sama-sama sadari ketika AI itu masuk di Indonesia itu kan di-carrying oleh industri kreatif sebenarnya. Nah, maka kami juga tidak ingin ketinggalan untuk riding wave itu. Jadi mencoba masuk ke wave yang quote unquote adalah entertain, yang di dalamnya sebenarnya tetap ingin mengedukasi terkait dengan audiens dan masyarakat terkait dengan hidup sehat. Ya, khususnya dari harapan-harapan mereka yang bisa dijawab oleh si produk Etawalin ini. Dan memang kebetulan TikTok itu 2 tahun terakhir ini memiliki engagement yang sangat luas, sehingga ya kami juga tidak ingin ketinggalan ya dengan semua industri ataupun semua konten-konten kreator misalnya untuk memanfaatkan peluang itu. Kalau channel penjualan ini orang selain di e-commerce bisa dapat di mana sih kalau mau beli Etawalin? Ya, kami sekarang sudah tersedia baik di online ataupun di offline. Oke, offline-nya di mana? Offline-nya saat ini sudah tersedia di Apotika 24. Ya, terus kemudian di Kimia Farma, ya, terus kemudian di toko-toko herbal yang tersedia ada di Indonesia. Dan itu tersebarnya udah kemana aja? Tersebarnya dari pelosok mana tuh? dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Nasional kami sudah nasional udah lah ya, gitu. Nah, kalau setelah sampai udah range-nya udah sampai nasional, profilnya pembeli konsumer sesuai nggak sama target awal? Nah, ini yang menarik nih. Dari temuan kami, salah satu yang kami analisis itu adalah rentang usia ataupun profil dari Etawalin ini ternyata itu cukup luas. Cukup luas. Dan luasnya rentang usia ini ternyata itu berdampak terhadap perilaku belanja mereka terkait dengan omnichannel sebenarnya. Gitu. Jadi mereka-mereka yang sudah melakukan pembelian berulang ini itu willingness untuk melakukan pembelian dimanapun yang mereka itu merasa nyaman di dalam membeli. Dan tentunya ini menjadi tantangan menjadi tantangan. Kenapa? Karena strategi yang dilakukan untuk di online dan di offline itu kan berbeda. Berbeda. Namun kami berupaya untuk mencari benang merahnya nih. Ya, benang merahnya antara online dan offline, dan itu yang kami lakukan sekarang. Itu dampaknya pemasaran online dan offline itu kan berbeda ya. Kalau di digital itu terhadap akuisisi konsumennya seberapa? Dari skala 1 sampai 10 efektivitasnya gitu. Gini, jadi ketika kita bicara perilaku, ini banyak perilaku-perilaku yang berkembang dan bahkan anomali ya. Kayak misalnya perilaku pencarian gitu ya. Perilaku pencarian ini kalau mungkin 10 atau mungkin 8 tahun yang lalu kita hanya melihat platform Google lah nomor satu ya. Gitu. Orang mencari apapun itu kan sekarang dulu itu kan di Google. Kalau sekarang perilaku pencarian itu related dengan tempat mereka itu berbelanja. Gitu. That's why salah satu upaya yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mungkin menggunakan e-commerce atau marketplace dalam sarana menjualnya, maka pencarian itu harus menjadi yang diutamakan. Ya, seperti itu. Nah, saat ini itu kita mencoba terus mengembangkan bagaimana perilaku pencarian ini itu saling terkait di platform manapun. Itu yang menjawab tadi salah satunya tadi omnichannel itu. Bahkan itu juga dimudahkan oleh smartphone saat ini yang menempatkan kolom pencarian itu kan ada di depan mata kita. Kalau di Android ya. Dan itu pun sudah saling terkoneksi antara Google sampai ke marketplace ataupun sebaliknya.
Nah, pemahaman ini yang harus dipahami oleh pelaku usaha ya, khususnya untuk memanfaatkan bagaimana perilaku konsumen tersebut berkembang. Tadi ada bilang merahnya Mas Erwin dengan data driven ya, sampai titik ini ya gitu ya. Yes, betul. Berarti UMKM makin melejit gitu ya. Saran dari para UMKM gitu ya. Iya, jadi tadi kan di segmen sebelumnya ada diskusi terkait dengan itu ya. Jadi saya rasa UMKM di Indonesia yang memang produk asli Indonesia itu memang harus sangat fasih atau mendalami terkait dengan industri ini, khususnya pada saat menggunakan platform digital. Nah, ini tentunya menjadi challenging bagi pengusaha karena kita sama-sama tahu bahwa kita pun sekarang masih tergantung juga dengan pihak-pihak ketiga, khususnya marketplace, e-commerce yang selalu melakukan perubahan-perubahan atau adaptif terkait dengan perubahan-perubahan perilaku. Nah, maka ini juga menuntut kami selaku produsen ataupun brand untuk terus mengikuti perubahan-perubahan itu, gitu. Dan tanpa itu ya produk juga pasti akan tertinggal. Termasuk juga ya berbagai inovasi sendiri. Kebayang nggak sih Mas, maksudnya kalau kita itu kan makin kesini awareness kita terhadap kesehatan itu makin tinggi ya. Orang dulu mungkin pasif, sekarang mencari gitu, mencari info apalagi yang menyangkut kesehatan gitu. Kira-kira Mas Erwin sendiri sebagai produsen susu ya, akan melihat ini gimana sih masa depannya susu dengan khasiat khusus seperti ini di Indonesia gitu. Iya. Jadi kalau saya melihat mungkin untuk susu kambing sendiri itu kalau kita melihat angka ya, CAGR itu sekarang masih di kisaran antara 3-4% ya. Jadi saya rasa ini masih tinggi sekali ya, masih terbuka sekali. Nah, namun yang perlu dicermati itu adalah terkait dengan perilaku yang sekarang menempatkan emosional itu menjadi nomor satu. Makanya ketika kita bicara chronic pain, ketika kita bicara pain point, ada sebutan yang namanya emosional placebo. Emosional placebo itu sesederhana misalnya gini Mas. Misalnya kita sedang kurang enak badan gitu, kalau dijawab kamu gimana setelah minum ini, aku enakan sih. Itu tuh emosional placebo. Dikasih teh hangat manis, enakan ya. Enakan. Ditanya kamu sembuh, belum sembuh juga sih sebenarnya. Tapi itu enakan. Nah, ini sebenarnya adalah peluang ya. Adalah peluang bagaimana produsen itu bisa memanfaatkan apa yang dirasakan oleh si konsumen. Nah, tentunya ini kan perlu kajian yang sangat saintifik ya, karena keilmuan itu kan ada keilmuan sendiri, ada perilaku, ada keilmuan psikologi, sehingga itu menuntut bagaimana si etawalin ini terus penting atau adaptif terkait dengan perubahan-perubahan perilaku ataupun perubahan-perubahan di industri. Gitu sih. Nah, termasuk juga berarti challenge-nya adalah edukasi dong ya Mas. Bahwa susu kambing itu tadi ya etawalin berhasil kok nggak perengus sama sekali, termasuk juga kandungan gizinya. Karena ya kita dari kecil ya akrabnya dengan susu sapi itu tadi. Jadi salah satu yang kami lakukan juga adalah mengadvokasi sebenarnya. Jadi ada Mbak Beta itu di depan itu ya. Mbak Beta itu bertugas untuk mencoba untuk membangun kesadaran dari masyarakat dengan advokasi yang kita buat terkait dengan susu kambing terutama, dan kedua terkait dengan herbal-herbal yang termaktub di dalamnya. Kenapa demikian? Karena kami merasa kami terus akan membawa visi dan misi dari para pendiri ya, para pendiri atau pemilik dari etawalin ini untuk terus mengedepankan produk-produk yang memang punya manfaat dan berasal dari tanah air kita ini, gitu. Dan itu yang sebenarnya memberikan kita kekuatan ya, memberikan kita kekuatan bahwasannya produk-produk kita ini itu adalah menjawab dari keinginan ataupun kebutuhan dari masyarakat di Indonesia. Kalau terkait kebutuhan kan pasti akan ada dinamika ya di periode mendatangnya. Kalau Etawalin sendiri menjejaki akan memproduksi apa atau mempertimbangkan, karena ada ramuan-ramuan yang makin berlimpah ya di Indonesia gitu ya. Betul.
Jadi salah satu kunci pada saat kita mencoba untuk menjawab dari kebutuhan konsumen, kami terus secara periodically itu melakukan observasi dan penelitian yang cukup saintifik ya. Menyebutnya namanya consumer need state sebenarnya. Ini kami mencoba untuk merekam perubahan-perubahan perilaku terkait dengan asupan ataupun terkait dengan kegiatan. Yang mana asupan dan kegiatan ini itu berujung kepada manfaat. Nah, manfaat-manfaat ini yang banyak sekali tidak terekam ya, tidak terekam dengan baik, sehingga muncul cuitan-cuitan audiens ataupun masyarakat yang mungkin kita tuh agak samar gitu ya mengartikulasikannya ya. Namun itu adalah menjadi sebuah temuan penting sebenarnya buat kami, khususnya teman-teman di UKM. Karena hal-hal yang sifatnya mungkin seakan-akan itu anomali, tapi ternyata itu bisa dijawab dengan rangkaian produk yang memang memiliki manfaat cukup baik. Siap. Nah, rencana ini kan tadi kalau yang di Indonesia udah di pelosok-pelosok udah dapat. Kalau untuk mau ekspor gimana, Mas? Nah ini Ekspansi nih Mas. Kalau pengen lah ya. Diduain nih Mas. Lancar gaya. Jadi memang ketika kita bicara pengkonsumsian khususnya untuk susu kambing, saat ini itu memang upaya untuk mengadvokasi masyarakat di Indonesia mengkonsumsi susu kambing ini memang masih belum setara dengan susu sapi. Artinya yang menjadi poin penting di kami ini adalah bagaimana kesadaran dari konsumen atau dari masyarakat Indonesia ini terkait dengan susu kambing itu mendapatkan tempat yang sangat baik. Tapi ketika kita bicara apakah ada opportunity untuk mengembang keluar misalnya, tentunya ada. Namun kami juga harus pelajari bahwa kayak seperti kemarin kami datang ke Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia itu ternyata lebih banyak susu kambingnya daripada sapi. Itu menarik ya. Kemarin di Malaysia juga begitu. Kami temukan banyak susu kambing dengan ragam kemasannya. Yang kemasannya itu mencerminkan di mana mereka mengkonsumsi. Sudah terbiasa mengkonsumsi harian ya. Betul. Nah, ini sebenarnya menjadi benchmark di kami bahwa negara-negara tetangga juga sudah punya cukup kesadaran terkait dengan konsumsi susu kambing ini yang memang relatively lebih diterima dan tidak memiliki efek negatif secara jangka panjang. Gitu sih. Nah, luar biasa sih. Waktunya kita terbatas nih. Di sini pasti sih kita akan nyoba. Oke, Sobat Biskom, sebelum kita menyudahi sesi kali ini, kita akan dengarkan dulu ada closing statement dari Mas Erwin. Silakan Mas Erwin. Baik, terima kasih sebelumnya Sobat Biskom bahwa pesannya tadi terkait dengan etawalin. Kita mencoba untuk mengajak teman-teman untuk berperilaku hidup sehat dengan mengkonsumsi asupan-asupan yang tentunya memiliki manfaat, dan manfaat ini itu adalah manfaat yang sudah pasti akan berkelangsungan ya di kemudian hari, dan tentunya manfaat-manfaat itu terkandung di dalam etawalin. Jadi jangan ragu-ragu kalau yang belum pernah mencoba susu kambing, coba etawalin gitu, dijamin tadi kekhawatiran perengus dan lain-lain tuh nggak ada gitu. Oke, Sobat Biskom, thank you udah menunggu dan menyaksikan kami di sesi ini. Terima kasih sekali lagi Mas Erwin untuk kesempatan dan waktunya. Kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang tak kalah menariknya. Oke, see you next time Sobat Biskom. Bye-bye. Bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini.
SUA.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. SUA.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @SUA-Media-Inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi SUA.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.